emang ada berselingkuh sama mertua? Oh, lagi rame. Gua nggak pernah lihat. Oh, itu sampai 20 juta yang nonton tuh. Serius? Serius. Kasih tahu gua dong. Iya. Kualitas iman ya. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Ya. Muhammad, dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Satu dengan tulus. Tulus ikhlas. Manusia semakin kacau, norma-norma tak berguna, nafsu semakin jadi penguasa. Mata ini rabun melihat kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kembali, saatnya kembali padanya. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Al-Zumar ayat 11-nya ya. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Dengan penuh Ketaatan. aku diperintah menyembah Allah dengan penuh. Ketaatan. Yang pertama tadi tulus Ikhlas. dengan penuh ketaatan apa separuh ketaatan? Penuh. Ketika aku menyembah Allah juga meyakini pihak lain itu sepenuhnya apa separuh berarti? Sepenuhnya. Sepenuhnya ke Allah. Sepenuhnya ke Allah. Separuh. Separuh-separuh ya nggak? Jadi dualisme nggak? Nah itulah yang menyekutukan Allah itu. Pertama tulus ikhlas, kedua sepenuhnya. Jadi syirik ditentukan oleh kualitas ketulusan hati, keberserahan diri, kualitas sepenuhnya, 14-nya. Ada 3 persyaratan seseorang tidak dikatakan musyrik. Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah. Tahan, hanya siapa? Allah. Hanya Allah, tapi kok masih ke yang lain? Bohong nggak itu? Bohong kan? Hanya Susi aku cintai. Ada yang lain. Tapi kok yang lain mencintai juga? Musyrik nggak itu si suami? Jadi banyak nggak suami yang musyrik sebetulnya? Dalam rumah tangga. Ya, kalau itu kan lumrah katanya. hal yang Dalam kehidupan. ekstrim untuk menyekutukan Allah langsung. Tapi di kehidupan sehari-hari kan banyak nih yang kita nggak sadar. Seperti kalau kita ditolong orang, kita terima kasih berlebihan sama orang tersebut. Kita lupa berterima kasih sama Tuhan. Kayak gitu apa? Apakah itu kategori yang musyrik juga gitu? Ya. Nah, ada 3 model musyrik. Secara sadar atau tidak sadar. Kalau yang sadar, ya, dia benar-benar meyakini syariatnya dilakukan sama dia. Gua harus melakukan ini kata Al Peter al orang lain ya enggak, ciptaan Allah. Atau dia ke gunung, dia berpikir gua harus melakukan ini ke gunung, melilingin gunung misalnya. Gua harus bla bla bla, gua harus memberikan sajian apa. Dia disadari itu, dia sadar. Jelas bahwa si gunung itu jadi patung. Lautan, matahari dianggap mempunyai kekuatan. Jadi yang tahu bahwa matahari itu dianggap mempunyai kekuatan sebetulnya siapa sih? Sebetulnya dirinya dong. Kita kan nggak tahu. Ya nggak? Hati. Nah, hati itu sangat mempengaruhi seseorang. Tulus ikhlas tidak, penuh ketaatan tidak, atau apa tadi lagi? Hanya Allah apa tidak?
itu orang lain tidak bisa mengklaim. Itu nyata. Yang kedua, ini yang berat nih. Itu musyrik juga. 45 ayat 23. Kalau ke dukun segala macam kelihatan nggak perilaku itu? Maksudnya, kalau di masyarakat itu kan kita nggak harus ke dukun untuk ini khususnya orang Islam ya. Iya. Kaum muslimin mereka nggak harus ke dukun, mereka berbuat musyrik nih. Iya. Seperti misalnya ibu-ibu hamil digantungin gunting Iya. supaya bayinya nggak diganggu setan gitu. Tapi ada kekuatan gunting yang mengalahkan Nah, kekuatan Tuhan. itu menyekutukan kekuatan Tuhan tidak sepenuh Ya, makanya kan ketaatan. mereka tidak harus ke dukun, tidak harus menyembah, tapi ke gunting. ke gunting berarti. Atau misalnya bayinya baru lahir, bayinya dikasih sapu lidi. Hei, Salam. sidang. Wah, ini ustadznya baru datang nih. Ustadz sini, Ustadz. Kayak bayi baru lahir dikasih sapu lidi supaya nggak diganggu misalnya. Iya, jadi si sapu lidi Sapu mempunyai lidi kekuatan. gitu. Yang tahu sapu lidi mempunyai kekuatan, orang itu sendiri dong Ya, hatinya. kan ini kan karena budaya katanya Iya, orang tua dulu. iya, katanya orang tua tidak dulu. disadar, Tapi perlu ada penjelas. ini khusus di kaum muslim, mungkin kalau Iya. kaum lain kita nggak ini ya. Kalau kaum muslim mungkin yang paling nyata itu ketika ibu-ibu hamil dia digantungin gunting, itu udah paling Iya, nyata banget. iya. Kalau saya ke puskesmas ada ibu-ibu hamil ada Iya. gunting tuh di situ. Iya. Kan kalau Nah, lo ngapain ke puskesmas lo? nyari gunting, Cek Iya. kehamilan. nggak, maksudnya gini. Kalau gunting yang kecil aja bisa ngalahin setan, bagaimana kalau jin? Berarti celurit dong. Oh iya bisa. Ya nanti itu Maksud saya, betul. jadi nggak harus ke dukun untuk berbuat sihir, Iya. nggak harus menyembah berhala untuk berbuat sihir. Bahkan tidak mesti ke dukun, tidak mesti ke tidak mesti ke gunung. Tadi ke gunting, bahkan ini tidak mesti ke gunting nih. Yang lain lagi nih. Ya, nanti kita bedakan antara adat, tradisi, sama sugesti. Bisa saja dia tersugesti ya enggak? Tersugesti dengan gunting, kayaknya merasa lu pernah nggak waktu kecil? Gua kalau kebelet batu kecil, lu pernah ngerasain kayak gitu? Iya sih, pernah sih. Pernah sih. Kalau itu bisa sugesti tuh. Nggak pernah ngerasain nggak? Iya, pernah, Ya pernah. sama aja lah, itu di gunting ya nggak? Nanti kita bedah antara pemahaman sugesti. Ya, itu sugesti. Nanti kita akan lihat dulu ya. Yang jelas kita nggak boleh ngejudge. Wah dia pakai gunting, musyrik lu. Itu hindari kayak begitu. Hindari dalam hati aja. Semoga dia tidak musyrik. Bisa aja dia ngikutin orang tua, disuruh dia nggak mau make, tapi orang tua makein, bisa juga kayak begitu kan? Ya maksa orang tua. Dalam rangka nyenengin orang tua boleh nggak? Nah, ini menyenangkan orang tua, padahal ada juga disuruh. Kalau ketika kita nggak boleh ngelawan orang tua, kecuali berbuat hak mau. Ya nanti dulu. Makanya kan ngelihat situasi sikon. Wah ini musyrik mah, jangan-jangan dia tambah musyrik. Ya enggak, guntingnya diambil ditusukin, gua mau ngelawan aja mah gua kan rampe. Nah, itu nanti kita bahas. Ini yang gua mau bahas adalah musyrik yang tidak ada wujud. Yang tidak ada wujud. Apa itu? 45 ayat 23. Dia musyrik tapi tidak ada wujud. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, hawa nafsu, kelihatan nggak sih hawa nafsu? Ya. Saking nggak kelihatannya, seperti semut hitam berjalan di batu hitam Tengah malam. di malam hari gelap gulita, Kaos hitam. pakai kacamata hitam, Kaos pakai hitam. kaos hitam. Ini kalau ada semut hitam kelihatannya kira-kira? Enggak kan? Apalagi kalau gelap, sebegitu tipisnya si hawa nafsu. Pernah nggak sih lu ngeliat orang yang menuhankan hawa nafsu? Lanjut. Dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Nah, dibiarkan sama Allah, bukan Allah ngebiarin, kelihatannya kejam. Pengetahuan dia belum sampai ke situ. Kalau gunting masih kelihatan dong, wah dia menuhankan gunting, dia dianggap gunting mempunyai kekuatan. Padahal ada lagi yang nggak kelihatan ini. Terus, Dan Allah telah menguji pendengaran dan Ya. hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Oke. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Kenapa hawa nafsu jadi Tuhan? Karena 28 ayat 50. Karena hawa nafsu itu
diapain nih sama dia nih? Kan Allah tuh nanya nih, Mas Suud, Ya. lu tahu gak sih orang yang menuhankan hawa nafsu jadi Tuhannya? Ya. Kita perlu nggak punya hawa nafsu? Ya emang Sangat dikasih. perlu. Emang Lu kalau nggak dikasih, punya hawa kan? nafsu, bini lu kesian. Iya, kan emang dikasih kita. Kayak punya bini aja lu. Kagak ngerti makanya. Enggak komen. Jadi kalau bini nafsu diapain? Nafsu untuk diberikan Ditabok. Oh, ditabokin. Ditabokin dengan duit boleh. Oh gitu ya. Ya. Agak sini dikit. Biar gua adem dikit. Ais. Gua bukan nafsu ini. Silo ya? Biar lu jatuh, gua takut jatuh lo begitu. Lanjut ya. Benar. Kenapa si hawa nafsu menjadi Tuhan? Emang si hawa nafsu itu diapain disembah-sembah begini? Lanjut. 28:50. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya? Mengikuti apa tadi? Keinginannya. Jadi hawa nafsu mengikuti Keinginan. hati-hati dengan keinginan. Ya. Gua pokoknya pangkat harus naik hari ini juga. Musyrik nggak tuh? Kelihatan nggak itu? Ya kelihatan. Oh, gua nggak mau tahu. Pokoknya minggu depan subscribe kita 3.000. Keinginan nggak itu? Iya, keinginan. Gua kadang-kadang musyrik kemarin itu sama murid gua. Lu buka WIP, lu bikin sub. Gua sedang Gak sadar ya. Pada saat kita sadar, jangan lupa Allah Maha Pengampun nggak? Oh, pengampun. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan diampunin ya. Besok bikin lagi. Astagfirullah. Tapi kita jadi hawa nafsu mengikuti keinginan. Gua ada keinginannya sekarang. 12 ayat 53. Nah, keinginan apa ini yang musyrik? Tadi kan secara umum mengikuti hawa nafsu ingin ngegoda orang lain, hawa nafsu ingin menggoda 12:53. 12:53. Kenapa sih hawa nafsu itu? Ada apa di hawa nafsu itu kan jadi musyrik? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Karena Sebentar. sesungguhnya Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari dari. kesalahan. Terus gua bilang nih, gua nggak punya salah nih. Gua sedang musyrik nggak itu? Iya. Tipis nggak? Insya Allah gua nggak ada kesalahan, gua nggak pernah melakukan apa-apa kok, gua baik banget ya. Pada saat itu gua sedang apa tuh? Musyrik. Coba dari pertama lagi. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Aku tidak menyatakan. Kalau gua menyatakan, gua sedang musyrik nggak itu? Karena yang sempurna kan hanya Allah. Main. Pintar lu, ada siapa lu? Saya pintar dari lahir. Halo musyrik dong. Nah, oke, gimana ya? Itu musyrik juga nggak? Musyrik tuh. Musyrik juga. Orang dia pintar karena sekolah. Oh, musyrik juga. Musyrik juga. Makanya nih musyrik seperti semut hitam berjalan tengah di batu malam, hitam ya. di malam hari ini nih. Siapa dia? Yang jadi semutnya siapa nih? Ya. Ulang lagi. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Jadi kalau gua menyatakan gua ini bebas dari kesalahan, gua sedang apa? Musyrik. Tipis banget. Terus Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. nanti akan timbulkan kejahatan, Kejahatan. jadi sombong. Oh, jadi kaitan sama ayat yang tadi di Ah, awal, ah. bahaya musyrik adalah bakal nimbulin kejahatan. Iya. Karena ada ambisi, bukan ambisi, ambisius berarti kan. Iya. Caranya segala cara. Iya. Kejahatan timbul. Wah, bener pinter deh. Musyrik lagi. Anak siapa ini? Lo ngomong lagi pintar dari lahir. Lu bilang musyrik langsung. Terus, Lanjut lagi ya. ya, Nah, tapi ini ada kecualinya nih. kecuali. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Nah, itu rahmat. Pintar rahmat tapi ngaku-ngaku pinter lu, musyrik jadinya. Rahmat maksudnya orang. Rahmat. Contohnya nafsu apa? Keinginan apa? Keinginan ingin membantu tetangga sebelah yang sedang kesulitan. Cerita misalnya. Membuat orang jadi pintar.
pintar, buat Pi- orang jadi berprestasi. Nah, Weh. terus Oh, dia nitip ini nitip. Mau Pesan, pesan sponsor. sponsor. Dobin 80. oh, iya bener. Jadi kalau gua bilang ini, kalau nggak ada gua lo nggak pinter lo. Ya. Gua sedang apa itu? Musrik. Mah, untung ada gua lo mah. Nah, gua lagi apa itu? Kecil ya. Salah sebenarnya. Kalau nggak ada gue nggak pintar salah. Eh. Kalau nggak ada dia kita nggak kagak ngajarin. Itulah musrik yang Iya, hawa hati-hati nafsu. Ya, kayak hati-hati. Soalnya suka gitu. Kalau nggak kalau gue nggak pinter loh. Gitu. Gue sadar kan? Makanya Titip. itulah. Kang minum kan dulu Kang. Waduh, gua kalau nggak ada rokok, gua nggak bisa belajar. Musrik nggak itu? Gue begitu tuh. Iya, gue begitu tuh. Gua sadar, jadi Tuhannya Rokok. ada nggak gara-gara rokok bininya digampar, uang belanjanya diambil buat beli rokok? Ada sih. Iya. Ada. Jadi aja. Tuhannya dia rokok. Pedagangnya dosa nggak? Nggak dia mah. Nggak nyuruh beli, kalau nggak beli rokok gua hajar lu. Nah, itu baru musrik. Tapi pedagangnya sekarang dibatasi, ada undang-undang katanya nggak boleh beli rokok ketengan. Gimana? Nggak boleh beli rokok ketengan. Iya. Oh, itu pinter Ada namanya. undang-undang begitu. Nggak boleh jual ketengan. Jual ketengan katanya. Jual rokok dia bukan jual keteng. Gua rame nih. Rokok musrik nggak sih? Makruh kalau di ilmu fikih mah katanya makruh. Padahal mah enggak lah. Buktinya tuh kakek gua tuh Pak Ustadz, Pak Kiai rokoknya tuh itu mah nafsi badan dia. Nah, kalau gini kayak no. Oke. Kadang-kadang kan kita namanya dilema hidup ya, ujian hidup ya. Wah, dilema hidup. Iya benar. Karena ada sirik yang nggak berasa tadi bilang. Iya, itu semut hitam. Semut hitam Berjalan di batu hitam. di tengah malam nggak kelihatan tuh. Iya. Kadang-kadang kita nggak berasa. Misalnya contoh, besok tuh dapat rezeki nggak ya? Kayak begitu, itu bagian dari apa pertanyaan yang mengarah ke sana kan? Makanya betul serius. Makanya lu harus sholat daim. Bukan hanya 5 waktu. Apa tuh sholat gaib? Terus menerus tanpa Oh. berhenti. Ini dia nih, surat kedua ayat 152. Alhamdulillah gara-gara pertanyaan dapat petunjuk nih. Al-Baqarah ayat 152. Padahal dari rumah gua gak kepikiran mau keluar ayat ini. Waduh. Iya, sombong gak itu gua? Oh, lagi musyrik gak? Musyrik ini dia. Tipis. Setipis itu ya. Tipis. Padahal tadi gue pengen ngomong nih. Oh, gara-gara gue kan nanya. Al-Baqarah 152. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Nah, jadi suruh ingat siapa? Allah, Supaya tidak musyrik. ingat dukun apa ingat Allah? Allah. Ingat Allah loh. Terus, Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. jadi kalau nggak bersyukur dia sedang musyrik nggak itu? Askuruku askurukum. Jadi yang musyrik sedikit apa Ya. banyak? Wah, 23 ayat 78. Apa? 23 ayat 78. Seberapa banyak yang musyrik sama yang enggak? Kalau kita tidak bersyukur, kita dalam keadaan karena tidak meyakini bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kira-kira sebanyak apa itu? Surat ke-23 ayat 78. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, Oke. penglihatan dan hati nurani. Iya. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Jadi yang bersyukur sedikit sekali apa sedikit? Sedikit sekali. Sedikit sekali. Jadi yang musyrik banyak nggak? Banyak. peluang yang musyrik banyak. Oke. Kenapa musyrik merajalela? Siapa yang mentransfer kemusyrikan ke semua manusia? Mau tahu? Iya. Minggu depan. Ya, aduh. Wah, mudah-mudahan. Aduh, dikentangin lagi. Ya, mungkin minggu depan pintu-pintu kemusyrikan. Tadi nggak sadar. Oke. Ya, yuk kita tutup dengan membaca. Sebelum kita tutup hamdalah, kita kasih tahu sama teman-teman kita di luar sana. Halo guys, ikuti terus video Warung Inspirasi Pesanggerahan. Kita sama-sama belajar supaya kita sama-sama belajar. Tapi jangan lupa setelah ditonton kasih like dan subscribe. kita akhiri dengan baca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.